Apa sih penyertaan Tuhan di hidupmu? Ketika aku berumur 9 atau 10 tahun, aku keracunan wafer Tenggo yang sudah kadaluarsa. Ketika aku keracunan, aku pun segera dibawa ke rumah sakit oleh kedua orang tuaku. Akan tetapi ketika mereka membawaku ke rumah sakit yang pertama kali mereka datangi, dokter di sana menolak kehadiranku dengan alasan waktu dokter sudah selesai untuk berjaga. Kemudian secara cepat, kedua orang tuaku pun membawa aku ke rumah sakit terdekat di sekitar rumah sakit pertama itu. Dan ketika mereka pun datang ke rumah sakit yang kedua, puji Tuhan, dokter yang berjaga pada saat itu sedang aktif dan sedang ada di rumah sakit itu. Dokter itu berkata kepada kedua orang tuaku bahwa, "Bu, telat 5 menit saja anak ibu ini akan tidak tertolong lagi." Kemudian secara cepat aku pun dilarikan ke ruang operasi, ke ruang UGD. Dan di sana pun akhirnya aku tidak sadarkan diri. Akan tetapi tanpa sepengetahuanku dan secara ajaib, akhirnya aku siuman. Dan aku pun berkata-kata kepada orang tuaku bahwa jangan takut, berdoa saja kepada Tuhan, aku akan selamat. Secara alam bawah sadar anak usia 9 atau 10 tahun, aku menyadari bahwa dari mulutku aku berkata-kata seperti itu. Akan tetapi aku menyadari juga bahwa bukan aku yang berkata-kata, tapi Tuhan yang memampukan aku. Penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa bagiku. Kenapa? Lewat kejadian itu, hingga detik ini aku ada di dunia ini. Dan terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu, aku masih ada. Karena aku percaya Tuhan baik dan penyertaan Tuhan luar biasa bagi kehidupanku. Apa sih penyertaan Tuhan di hidupmu? Aku lahir dalam kekacauan. Itulah yang kurasakan. Orang tua yang ringan tangan, kekangan, tidak bebas bergaul. Keadaan tertekan membuatku memberontak dan mengusung dendam membara pada kedua orang tuaku. Karena tidak ada kebahagiaan, itulah yang selalu menghantuiku. Yang terlintas hanyalah bagaimana setelah besar nanti aku dapat membunuh kedua orang tuaku. Itulah yang kurasakan, yang terlintas dalam pikiranku hari demi hari. Dalam satu waktu setelah ku besar, kutemukan tempat yang membuatku nyaman, namun juga sekaligus menghancurkan kehidupanku. Drug, narkoba, obat, bahkan seks. Aku terjebak dan tak bisa lari dari hitamnya waktu. 10 tahun silam dalam dunia kriminal, menjadi residivis yang dicari di Bandung karena kasus perampokan dan tertangkap karena kasus narkoba. Masih terlintas jelas sampai saat ini di benakku dan pikiranku. Kehidupan yang begitu kelam. 3 tahun setelah saya tertangkap karena kasus narkoba, tepatnya di tahun 2013,
Saya merasakan Tuhan Yesus itu begitu baik. Saya dipertemukan dengan teman-teman yang baru, yang menerima kelebihan dan kekurangan, keburukan di masa lalu saya. Dan saya baru mengerti kalau Tuhan Yesus itu baik. Saya pikir Tuhan itu baik hanya untuk orang yang berbuat baik. Tetapi ternyata Ia begitu baik pada saya. Sehingga Ia memulihkan hidup saya, hubungan dengan kedua orang tua menjadi baik, dendam berganti menjadi sukacita. Setahun kemudian setelah saya bertobat dan lahir baru, saya mendengar beberapa kawan saya meninggal karena ditembak polisi. Dan tahukah yang saya pikir apa? Saya bersyukur kalau saya dibawa Tuhan keluar dari maut melalui pertobatan, sehingga saya tidak mengalami kematian seperti teman-teman. Kini saya dipanggil melayani, bahkan diberi kehormatan sebagai hamba Tuhan yang melayani di GKKI Seusisi. Penyertaan Tuhan terhadap saya sungguh luar biasa. Immanuel, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan saya. Amin. Dalam keadaan apapun, Dalam situasi apapun, tanpa melihat apa yang kita lakukan, dan tanpa kita sadari, Allah selalu menyertai kita. karena Dia adalah Immanuel.